Thiago Alcantara keluar dari staf kepelatihan Barca. Ya, Thiago yang baru saja bergabung ke staf kepelatihan Barca di bawah Hansi Flick selama 1 bulan, kini telah keluar dari staf kepelatihan tersebut. Menurut Marca, Thiago akan kembali ke Liverpool karena ia harus menghabiskan sisa tahun ini di Inggris karena alasan pajak akibat PHK di Anfield. Kemudian, pada bulan Januari, Thiago akan memutuskan apakah ia akan kembali menjadi staf kepelatihan Hansi Flick atau tidak. Thiago mengesankan banyak orang-orang di sekitarnya selama dia kembali ke Barcelona. Dan dia tentu saja memiliki pendidikan dan pengetahuan sepak bola yang baik selama ia bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, dan Hansi Flick. Gundogan kembali ke Manchester City. Terima kasih banyak Gundogan. Baru 1 musim berseragam Barca, Gundogan kini kembali ke klub lamanya yakni Manchester City. Setelah mengalami musim yang sulit di Barca, kini ia kembali ke klub lamanya. Gundogan terpaksa meninggalkan Barca sebab sebetulnya sang pemain tidak ingin hengkang dari klub Katalan tersebut. Hanya saja dikarenakan kondisi keuangan Barca yang mengakibatkan Barca sulit untuk mendaftarkan pemain baru ke La Liga. Gundogan bersikap gentleman. Ia tidak ingin membebani Barca. Ia memutuskan pergi setelah Barca menawarkan dirinya untuk pergi. Sebab Barca ingin mengurangi slot gaji pemain agar bisa mendaftarkan Dani Olmo ke La Liga. Barca terpaksa harus kehilangan maestro lini tengah tersebut. Gundogan mendapatkan peran penting dan banyak membuat peluang-peluang berbahaya. Terbukti, ia mencetak 5 gol dan 14 assist selama 1 musim di Barca. Kontribusinya terhadap klub memang luar biasa. Namun, sayang dirinya harus hengkang dan belum mendapatkan gelar apapun bersama Barcelona. Kepulangannya ke Manchester City disambut hangat oleh Pep Guardiola, sebab Pep memang telah menantikan kepulangan mantan kapten timnya tersebut. Mika Faye gabung Rennes. Here we go. Rennes setuju untuk merekrut Mika Faye dari Barca. Bek jebolan Akademi La Masia tersebut telah resmi bergabung dengan klub asal Prancis Rennes. Setelah tawaran resmi diajukan, sebagaimana terungkap, kesepakatan selesai. Vitor Roque gabung Real Betis. Barcelona resmi meminjamkan penyerang muda asal Brazil Vitor Roque ke Real Betis. Vitor Roque didatangkan dari klub Brazil Atlético Paranaense pada Desember tahun lalu di Barcelona. Namun, penyerang tersebut jarang mendapatkan kesempatan bermain dan kini malah dipinjamkan ke Real Betis. Vitor Roque dipinjam Betis selama semusim penuh, sampai 30 Juni 2025. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Real Betis telah menyelesaikan penandatanganan semua dokumen terkait kepindahan Vitor Roque dari Barcelona. Real Betis akan membayar semua gaji Vitor Roque selama semusim. Selain itu, juga terdapat opsi perpanjangan masa peminjaman selama semusim. Opsi pembelian secara permanen bagi Real Betis juga ada dalam isi dokumen terkait kepindahan Vitor Roque ke Real Betis. Dani Olmo mulai debutnya. Dani Olmo telah didaftarkan Barcelona karena cedera yang dialami Christensen. Ia akan didaftarkan sementara hingga 31 Desember mendatang. Pemain yang membawa Spanyol juara Euro 2024 itu sebelumnya harus absen dalam 2 laga awal Barcelona pada La Liga 2024 dan 2025. Olmo absen saat melawan Valencia dan Athletic Bilbao karena belum didaftarkan tepat waktu.
Akan tetapi, dikutip dari Sports Mall, situasinya kini telah berubah. Dani Olmo akhirnya mendapatkan izin untuk melakukan debutnya di bawah asuhan Hansi Flick. Namanya pun telah masuk dalam skuad untuk laga melawan Rayo Vallecano. Meski begitu, Barcelona perlu mengorbankan satu pemain untuk bisa mendaftarkan Olmo. Absennya Andreas Christensen untuk jangka panjang akibat cedera, ditambah dengan keluarnya beberapa pemain tim utama baru-baru ini, membuka ruang dalam skuad dan Olmo akhirnya bisa didaftarkan. Dalam debutnya di Barcelona, Olmo mencetak 1 gol lewat assist Lamine Yamal. Olmo mencetak gol kemenangan dengan skor akhir 2-1 kontra Rayo Vallecano. Marc Bernal alami cedera ACL. Kemenangan Barcelona atas Rayo Vallecano memakan korban. Marc Bernal yang menjadi tumbalnya. Gelandang bertahan 17 tahun Spanyol itu diduga mengalami cedera ACL yang bisa membuatnya absen cukup lama. Barcelona meraup 3 poin di kandang Rayo Vallecano pada pekan ketiga La Liga 2024 dan 2025. Barcelona memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1. Namun, kemenangan atas Rayo Vallecano terasa cukup menyesakkan dengan cederanya Bernal.